Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Isri dari kelas PJKR C, NIM 200301500080, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi belajar motorik dengan judul tahap-tahap belajar motorik dan teori belajar motorik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materinya. Baiklah, materi yang pertama yaitu tahap-tahap belajar motorik, uraian dan contoh. Beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang keterampilan yang lain. Rob 1972 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pembentukan rencana, yang kedua tahap latihan, yang ketiga tahap pelaksanaan. Dan Schmidt 1988 mengutip pendapat Fitz dan Potsner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu 1. Fase kognitif, 2. Fase fiksasi atau asosiasi, dan 3. Fase otomatisasi. Merrill 1976 menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Yang pertama yaitu tahap kognitif. Dalam memulai mempelajari suatu tugas, baru dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan gerak diawali menerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini, seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Siswa mulai mencoba-coba melaksanakan tugas motorik, dan siswa yang bersangkutan dihadapkan dengan tugas, yakni apa yang harus dilakukan. Untuk tahap pertama ini, Adams menyebutnya dengan istilah motor verbal, dalam kurun Lutan 1988. Sedangkan Rahan Toknam 1988 menyebut tahap ini dengan istilah tahap formasi rencana. Atau tugas tersebut, siswa harus memformulasikan rencana pelaksanaan, dan apabila telah memperoleh konsep-konsep verbal yang cukup, maka dia akan dapat mencerna keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu pada fase ini. Yang kedua, tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama, yaitu tahap kognitif selesai. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik, dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan, dalam kurun Lutan 1988. Tahap ini oleh Rahan Toknan
1988 disebut sebagai tahap latihan, yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini, siswa melaksanakan latihan sesuai dengan rencana pelaksanaan, dan Fitch 1965 menyebut tahap ini sebagai tahap fiksasi. Pada tahap ini, gerakan yang dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan, tetapi makin konsisten, gerakan semakin terpola, dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Adams menyebutnya sebagai motor stage. Pada tahap ini, motor verbal semakin ditinggalkan dan siswa mulai memusatkan perhatian bagaimana melakukan pola gerak yang baik daripada mencari-cari pola yang akan dihasilkan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rahan Toknam 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan. Dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui pelatihan yang sungguh-sungguh, dan rentangan kesalahan mulai berkurang pada pola gerakan sementara telah disempurnakan, dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa akan dapat memproses informasi penting yang lain yang dapat menunjang tugas gerak, seperti taktik bermain yang harus digunakan. Baiklah, selanjutnya yaitu rangkuman tahap-tahap belajar motorik. Para ahli sependapat dengan Fitch dan Posner yang membagi tahap-tahap belajar motorik menjadi 3 tahap, yaitu fase kognitif, fase fiksasi, dan fase otomatisasi. Tahap kognitif merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Siswa mulai mencoba-coba dalam melaksanakan tugas motorik. Tahap asosiatif adalah tahap kedua dalam belajar motorik. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melakukan tugas motorik, dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Tahap otomatisasi merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rahan Toknam 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, siswa yang belajar keterampilan makin ringan dalam menyelesaikan tugas keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke materi yang kedua, yaitu teori belajar motorik. Uraian dan contoh. Terdapat 2 teori yang secara khusus membahas tentang mekanisme belajar keterampilan motorik, yaitu A. Teori yang dikembangkan oleh Adams yang disebut teori Adams, atau teori jalur tertutup, closed loop theory, dan B. teori skema
skema teori yang dikembangkan oleh Smith Smith 1988. Baiklah, yang pertama yaitu teori Adams. Adams 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Smith 1988. Dengan kata lain, dapat dijelaskan, apabila seorang melakukan suatu gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu yang tepat. Untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak persepsi atau perceptual trace merupakan faktor yang paling menentukan. Ini berarti setiap kali orang mencoba, maka makin kuat jejak perseptual yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Pengarahan gerak ke arah sasaran yang dikehendaki dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik yang terjadi secara terus-menerus, sehingga meninggalkan jejak perseptual. Kesalahan gerak yang terjadi selama latihan memiliki efek yang negatif. Hal ini disebabkan jika terjadi suatu kesalahan gerak, maka umpan balik yang diperoleh akan berbeda dengan gerakan yang benar. Karena kondisi tersebut, jejak perseptual mengambil alih sebagai pengontrol terhadap gerak yang terjadi. Dengan pengontrolan yang dilakukan oleh jejak perseptual, maka mengakibatkan gerak yang dilakukan dapat sampai pada target yang diinginkan. Menurut Adams 1971, pengetahuan tentang hasil bukan merupakan alat untuk penguatan (reinforcement), tetapi hanya merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan penerima hadiah secara pasif, tetapi secara aktif siswa terlibat, baik secara verbal maupun memprediksi tugas yang dipelajari. Jadi, pengetahuan tentang hasil hanya merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Seseorang pada saat melakukan gerakan juga mampu mendeteksi kesalahan umpan balik intrinsik yang diterima dibandingkan dengan jejak persepsi. Perbedaan kedua hal tersebut merupakan kesalahan yang ditanggapi. Dengan cara ini, terjadilah penguatan subjektif atau reinforcement subjektif untuk membentuk gerakan menuju suatu target tanpa menggunakan pengetahuan tentang hasil. Walaupun demikian, kesalahan yang terjadi secara terus-menerus pada saat latihan sangat membahayakan karena ada keterkaitan antara koreksi dan jejak persepsi. Yang kedua yaitu teori skema atau schema theory. Smith 1988 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup, yaitu teori Adams. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain penekanan pada penguatan subjektif, berlaku juga pada gerak lambat, perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Dua kondisi memori yang dimiliki teori skema yaitu A. Memori ingatan atau recall memory, bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan B. Memori pengenalan recognition memory, bertanggung jawab untuk mengevaluasi respons. Smith 1988. Memori ingatan terlibat dalam program-program motorik
dan membawa berbagai parameter untuk gerakan. Sistem sensori pengenalan mampu mengevaluasi respons yang diproduksi berdasarkan umpan balik setelah gerakan dilakukan. Silahkan perhatikan diagram arus yang menunjukkan elemen kritis penampilan suatu gerakan menurut teori skema. Dalam proses belajar keterampilan motorik, Schmidt 1988 menjelaskan setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan 4 hal, yaitu A. Kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat badan dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. B. Parameter-parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. C. Hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan telah disimpan. Dan konsekuensi sensori dari gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagainya juga disimpan. Diagram teori skema dapat dilihat pada gambar 11 tadi. Adanya teori Adams dan teori skema semakin melengkapi dalam memahami fenomena yang ada dalam belajar motorik. Teori skema lebih memperhitungkan macam-macam tipe gerakan, gerak lambat dan gerak cepat, kapabilitas deteksi kesalahan, dan penjelasan bagaimana keterampilan baru dihasilkan. Penerapan teori Adams dan teori skema dalam belajar motorik sebagai berikut. A. Untuk belajar keterampilan motorik lambat dan mudah, pengorganisasinya dapat berlangsung dengan jalur tertutup, teori Adams. Sedangkan teori skema berlaku untuk keterampilan motorik lambat maupun cepat. B. Siswa dapat diberikan kebebasan untuk melakukan gerak dengan irama mandiri, terutama untuk keterampilan tertutup. C. Untuk keterampilan motorik yang memerlukan gerakan cepat, pengetahuan tentang hasil merupakan faktor penting sebagai bahan perencanaan motorik gerakan berikutnya. D. Pada diri siswa perlu ditanamkan untuk menyimpan memori gerakan yang benar, sebab apabila kehilangan memori akan mengurangi kualitas gerakan berikutnya. E. Untuk belajar keterampilan motorik yang kompleks, siswa perlu memiliki memori tentang bentuk keterampilan yang utuh, keseluruhan, sebelum belajar bagian per bagian. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam menggabungkan bagian-bagian yang telah dikuasai dalam bentuk keseluruhan. F. Kesalahan yang terjadi secara terus-menerus akan membahayakan siswa. Oleh karena itu, dalam proses belajar motorik diperlukan pengarahan dan bimbingan. Yang terakhir yaitu rangkuman teori-teori belajar motorik. Menurut teori Adams, proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup dan umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Teori skema dari Schmidt 1988 adalah proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka. Teori skema memiliki dua kondisi memori, yaitu A. Memori ingatan bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan B. Memori pengenalan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi respons. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan tentang pemaparan materi, tahap-tahap dan teori-teori belajar motorik. Sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.